Dan memang kita sudah menerima laporan itu, dan oleh kita sudah menetapkan akan diperiksa oleh tim 6 yang membidangi tentang isu-isu kepegawaian. Ya. Jadi dalam laporan ini kita kategorikan sebagai masalah hubungan kepegawaian antara para pelapor dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi setelah menerima laporan, Ombudsman tentu melakukan verifikasi, ya, baik itu syarat formil dan syarat materialnya, untuk kita telaah apakah memang substansi laporan itu menjadi objek atau kewenangan Ombudsman di dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan proses yang diadukan oleh 75 anggota pegawai KPK yang menyatakan bahwa mereka menduga bahwa pimpinan KPK melakukan maladministrasi. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita melakukan verifikasi baik itu material maupun formil, kita kemudian tugaskan kepada tim pemeriksa untuk memfollow up laporan itu. Ya. Pertama yang dilakukan oleh tim pemeriksa adalah mengkaji data-data atau dokumen yang dikirim oleh pelapor, yang kemudian kita akan telaah dari aspek legalnya, dari aspek regulasi yang berkaitan dengan dugaan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Nah, selanjutnya tentu akan ada tahap berikutnya, yaitu tahap verifikasi, permohonan verifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, termasuk yang pihak terlapor. Nah, pihak terkait itu siapa? Yaitu pihak-pihak yang baik itu pihak pelapor sendiri, kemudian pihak terkait yaitu pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK ke ASN, baik itu di BAKN, BKN, ya, dan lembaga-lembaga negara yang lain yang dilibatkan oleh pimpinan KPK. Kalau kita pelajari dari berbagai informasi lewat media, ya, tentang konten TWK-nya, ya, tes wawancara kebangsaan, tentu itu bukan ranah kewenangan Ombudsman untuk menilai substansinya. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa apakah dalam penetapan proses TWK itu ada maladministrasi. Karena di dalam konteks maladministrasi itu ada apa yang kita sebut dengan perbuatan melawan hukum, ataukah ada penyalahgunaan wewenang, ya, ataukah ada di dalamnya itu penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewenangan sebagai pimpinan yang berhubungan dengan kepegawaian, dan begitu. Jadi substansinya TWK kita tidak masuk ke ranah itu, tetapi itu menjadi sumber informasi yang baik bagi pemeriksa nanti untuk menetapkan apakah ini sebagai bentuk wujud dari atau bukti dari adanya maladministrasi. Ombudsman dalam kewenangannya, ya, untuk memanggil atau memeriksa atau minta klarifikasi kepada pihak-pihak terlapor, baik itu pimpinan KPK ataupun pihak BKN, ya, atau mungkin jika ada kaitan dengan Menpan RB juga tentu pihak yang berkaitan dengan proses ini juga akan kita mintai klarifikasi, ya. Jadi dalam Ombudsman sebenarnya tugasnya itu istilahnya bukan memanggil, tetapi juga bukan memeriksa, tapi tugas Ombudsman itu adalah mengundang, ya, mengundang para pihak yang
terlapor untuk dimintai klarifikasi, dimintai keterangan dalam rangka kita mengumpulkan bahan untuk membuktikan ada apa tidak unsur-unsur dari perbuatan yang disebut maladministrasi itu. Ya, Ombudsman akan bekerja sesuai dengan koridor kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam memeriksa atau mencermati setiap laporan yang masuk kepada masyarakat dalam hal ini laporan masyarakat tentang atau laporan pegawai KPK tentang dugaan maladministrasi di dalam proses peralihan pegawai. Ombudsman mengharapkan bahwa semua pihak ya bersedia, baik itu pihak pelapor maupun terlapor, bersedia untuk memberikan keterangan yang seluas-luasnya, data yang semaksimal mungkin untuk melakukan sinkronisasi data maupun klarifikasi data agar dugaan adanya maladministrasi ini menjadi terang dan jelas ya. Jadi nanti apabila Ombudsman menemukan fakta adanya maladministrasi, juga akan kita sampaikan jika ada maladministrasi. Dan jika ada regulasi-regulasi yang itu menimbulkan akibat-akibat negatif dan menjadi bukti bahwa itu ada maladministrasi, maka Ombudsman akan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan ataupun tindakan korektif agar regulasi itu diperbaiki untuk kita tinjau ulang proses seleksi itu yang lebih baik lagi. Jadi tentu implikasi dari regulasi yang ada maladministrasi maka juga menimbulkan putusan-putusan atau kebijakan-kebijakan yang maladministrasi juga. Dan itulah yang kita harapkan, bahwa semua pihak harus memberikan keterangan secara terbuka, klarifikasi secara terbuka kepada tim pemeriksa, sehingga Ombudsman dapat membuat keputusan yang terang tentang ada tidaknya maladministrasi.